Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita akan memuji Tuhan dari RW 1 nomor 164. Kaulah Tuhanku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita satu hati kita akan berdoa. Tuhan, Kaulah yang layak dipuji dan disembah, dan biarlah hati kami benar-benar boleh memuji Engkau dengan sepenuh hati kami, dan kami boleh mendengar firman Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sucikan dan layakkan kami, supaya apa yang kami lakukan malam ini boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 287. Indahnya saat berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu di waktu susah dan resah. Ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu di waktu susah dan resah. Ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur pada hari ini kita dapat kembali ke dalam persekutuan doa kita. Mari sebelum firman diberitakan kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih pada hari ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kembali masuk dalam persekutuan doa kami. Kami berdoa biar kiranya
Ketika firman-Mu ya Tuhan diberitakan, kami dapat fokus, kami dapat menikmati perjumpaan pribadi kami dengan-Mu ya Tuhan. Berdoa juga biar kiranya Kau tolong hamba-Mu yang lemah ini, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan sungguh berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya mau mengajak kita belajar mengenai doa. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar kata doa begitu ya, yang tersirat di pikiran kita itu, oh kalau berdoa tuh harus begini, oh kalau berdoa tuh harus ada unsur ininya, itunya, lain sebagainya ya, harus ada, oh ada pujiannya, ada apanya. Atau oh ketika berdoa itu kita harus menyampaikan keinginan kita dengan penuh keyakinan, kita harus beriman begitu ya. Jangan ragu-ragu, kita berdoa, kita percaya Tuhan pasti menjawab. Ya betul Bapak Ibu Saudara, itu satu yang betul, tapi pada hari ini secara khusus saya mau membawa kita belajar mengenai sisi yang lain. Saya mau mengajarkan kita untuk melihat bahwa doa adalah prioritas penting dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita menjadikan doa prioritas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab pada kitab Lukas pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. LAI memberikan judul bagian ini, perikop ini, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saya akan bacakan bagi kita. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ya mungkin sampai bagian sini, Bapak Ibu Saudara melihat ya, ini kayaknya ayatnya kurang cocok ya. Kita belajar mengenai doa, tapi ini tentang kesembuhan begitu. Orang kusta datang sama Tuhan gitu ya, dia punya iman gitu. Lalu ya Tuhan Yesus sembuhkan. Atau mungkin kita melihat, oh ini bicara tentang pelayanan begitu ya. Sekalipun mungkin kita sibuk gitu, ada jadwal kita harus ikuti. Kalau ada orang datang kepada kita minta pertolongan, kita harus tetap gitu ya. Kita harus tetap menolongnya. Kita tidak boleh menolak pelayanan begitu ya. Mungkin ada yang melihat seperti itu ya, sesuatu yang baik juga. Tapi secara khusus kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang unik dari bagian ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara ya, konteksnya, keadaannya pada waktu itu, Yesus baru saja selesai. Dia baru saja selesai berkhotbah kalau kita lihat di Matius 8 ya. Yesus baru saja selesai berkhotbah, begitu. Lalu ketika ia turun ya, dia masuk ke dalam kota gitu, dia berjalan, barulah terjadi. Oh datang orang kusta ini, dia minta disembuhkan, Tuhan Yesus bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa, tapi tetap aja ternyata kabarnya tersiar Bapak Ibu Saudara. Semua orang tahu begitu ya. Lalu orang-orang banyak datang berbondong-bondong, mau mendengar dia apa yang akan diajarkan gitu ya. Kira-kira ini Tuhan Yesus mau ngajar apa lagi nih hari ini begitu. Lalu juga ada orang-orang yang datang meminta kesembuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat di ayat yang ke-16. Di tengah segala kesibukan itu, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara mengenai doa sebagai prioritas, kita harus belajar dari Yesus begitu. Di tengah segala kesibukannya, segala jadwal gitu ya, ini Yesus ini luar biasa loh, jadwalnya padat, sibuk gitu ya, nggak berhenti-berhenti, tapi dia tetap sempat untuk berdoa. Ya tetap sempat untuk berdoa. Ya kalau kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara mengenai doa, doa itu bukan hanya sekedar kita meminta kepada Tuhan pertolongan gitu ya, aduh Tuhan tolong, begini gitu ya. Misal Tuhan tolong, ini kontrakan rumah belum dibayar. Tuhan tolong, saya belum bayar SPP anak saya gitu ya. Atau mungkin lain lagi, Tuhan tolong, saya butuh pekerjaan. Tuhan tolong, pekerjaan sedang sepi, lain sebagainya. Doa boleh, betul Bapak Ibu Saudara. Doa itu tempat di mana kita dapat gitu ya, mengungkapkan segala keinginan kita, segala permohonan kita gitu ya. Ketika kita kesulitan dan sebagainya, kita boleh meminta kepada Tuhan. Tapi lebih daripada itu, doa itu berbicara mengenai relasi kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, kita bukan hanya sekedar meminta. Tapi kita berrelasi, kita seperti mengobrol dengan Tuhan begitu ya. Sama seperti kalau kita lihat Yesus begitu ya, dia dekat dengan Bapa. Ya dapat menyampaikan segala keluh kesahnya.
dapat mengucapkan syukur dalam doa, lain sebagainya. Itu hubungannya sangat baik Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita mendengar kata doa, harusnya yang tersiar dalam pikiran kita adalah relasi. Kalau kehidupan doa kita kacau ya Bapak Ibu Saudara, artinya relasi kita dengan Tuhan juga kemungkinan besar sedang kacau. Kemungkinan besar relasi kita dengan Tuhan juga sedang buruk kalau kehidupan doa kita juga buruk. Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini kita belajar doa itu satu yang penting, karena itu merupakan relasi kepada Tuhan. Bukannya sekadar meminta-minta. Minta pertolongan ini, itu, gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita juga harus melihat bagaimana ya caranya. Kadang-kadang betul ya, kita punya jadwal yang sibuk. Mungkin orang-orang yang ngantor gitu ya, ini berangkat jam 8 pagi, pulang jam 5 atau jam 6 sore, karena macet, mungkin baru sampai rumah jam 7 atau jam 8 begitu ya. Terus rumah masih berantakan gitu ya, aduh ini belum diberesin semuanya, pabuyatak begitu ya. Kalau udah begitu kan kita berpikir ya, ini kapan bisa berdoa gitu. Aduh banyak kegiatannya ya, sibuk rasanya, banyak yang harus dilakukan, udah capek gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ya kita sebagai orang itu tanpa sadar kita melupakan hal-hal yang penting gitu, termasuk juga doa. Kadang-kadang ya, kalau kita mau lihat dalam kehidupan kita, permainannya ketika kita bikin jadwal itu bukan permainan mana yang lebih duluan, mana yang lebih terakhiran, tapi prioritas Bapak Ibu. Ketika satu hal memang kita prioritaskan, apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi, kita pasti tetap berusaha melakukan itu. Contoh, sepadat apapun jadwal kita, begitu ya, wah kita harus ke kantor, ini ngejar apa namanya klien gitu ya, lain sebagainya, atau waduh kita harus dagang nih hari ini, apa namanya, lagi rame-ramenya, kalau kita nggak dagang nanti kewalahan begitu ya, kalau kita cuma mau mengandalkan karyawan kita atau kita nggak makan gitu. Satu hari kalau kita nggak dagang mungkin kita nggak makan dan sebagainya. Tapi ya kalau misalkan tiba-tiba gitu dapat panggilan, oh ini presiden kita memanggil kita gitu ya, ada undangan dari presiden kita itu datang, lain sebagainya. Saya yakin pada akhirnya semua yang tadi ya kita pasti tinggalkan. Ini kantor minta izin dari kantor, ini dipanggil presiden gitu, diundang entah ada apa. Yang lagi dagang, berhenti dulu berdagang gitu ya. Ah besok mau dipanggil ke sini, kita mau berangkat gitu ya. Berhenti dulu, libur dulu gitu. Dan Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan. Ketika ada satu yang memang kita prioritaskan, kita akan rela gitu ya untuk meninggalkan sebentar yang lain untuk melakukan prioritas ini. Sama Bapak Ibu Saudara, bicara mengenai doa. Kalau doa tidak pernah masuk dalam prioritas kita tidak pernah menganggap doa itu sesuatu yang penting, maka sampai kapanpun, percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan merasa kekurangan waktu, tidak ada waktu untuk berdoa. Kuncinya Bapak Ibu Saudara ketika berdoa bukanlah kita berusaha untuk menyisakan waktu, tapi kita mencari waktu. Kapan kita bisa berdoa Pak Tuhan? Kita cari waktu, kapan kita betul-betul ya, dari satu hari yang terbaik untuk kita berdoa itu kapan? Kalau kita menyisakan waktu artinya semua kegiatan kita selesai, kalau ada sisa baru kita berdoa. Tapi kalau kita cari waktu artinya di tengah segala kesibukan sama seperti Yesus begitu ya, yang melayani ke sana sini. Ya tetap bagaimana caranya cari waktu bisa berdoa. Mengasihkan diri ke tempat sunyi ya berdoa. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, saya pun ya di asrama gitu di STB kadang-kadang begitu. Aduh ini 1 minggu ya, Senin sampai Jumat udah kuliah, kita ada ibadah kapel, saya pelayanan begitu ya. Ada satu waktu saya pernah 1 minggu itu kita kapel 3 kali, 3-3-nya saya pelayanan berderet, belum weekend ya. Saya juga kan harus melayani Bapak Ibu Saudara di tempat ini, di gereja kita. Saya rindu gitu kan, aduh iya ya, saya hari ini ada pelayanan, saya harus usahakan melayani begitu. Belum lagi lain sebagainya ya, kegiatan-kegiatan yang lain. Jadwal saya rasanya penuh sekali. Sampai ada satu waktu, begitu sibuknya, saya nyuci baju itu subuh Bapak Ibu Saudara. Karena udah nggak ada lagi waktu, tugas-tugas lain sebagainya ya. Kalau sudah begini, kapan saya bisa berdoa? Kering, lelah begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya belajar ternyata ketika kita mau berdoa ya, kita bisa cari waktu kapan saja. Akhirnya saya biasanya, kalau sudah seperti itu sibuk ya, saya mencari waktu yang paling enak untuk berdoa itu kapan? Waktu saya sedang nyuci Bapak Ibu Saudara. Sambil menunggu ya, ini saya lagi ngerendam cucian apa,
ada waktu saya duduk, saya berdoa sama Tuhan. Luangkan waktu 15 menit, ya 20 menit, 15 menit gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan, mengungkapkan kalau kesal saya, mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan. Nah itu bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi di tengah segala kesibukan kita sebetulnya, kita selalu bisa berdoa Bapak Ibu Saudara. Yang penting adalah apakah kita memprioritaskan doa sama seperti Yesus memprioritaskan doa. Atau justru tadi kita menyisakan waktu saja. Kalau sudah selesai semua gitu ya, udah bebas, barulah gitu. Bapak Ibu Saudara, biar kiranya hari ini kita belajar bahwa doa adalah satu yang penting, prioritas gitu ya, dan kita memprioritaskan doa dalam setiap jadwal kita, kesibukan kita. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, bukan hanya merenungkan, tapi juga melakukan firman Tuhan dan juga membagikannya kepada orang lain ketika waktunya tiba. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami pada hari ini belajar dari teladan-Mu ya Tuhan, bagaimana di tengah segala kesibukan-Mu, ketika Engkau melayani dalam dunia ini, Engkau tetap menyediakan waktu untuk berdoa, untuk terkoneksi ya Tuhan. Ya Allah, biar kiranya dalam kehidupan kami juga, ketika kami sibuk, dalam segala pekerjaan kami, kegiatan kami, perkuliahan kami ya Tuhan, sekolah kami, studi kami tetap dapat ya Tuhan memprioritaskan Engkau, memprioritaskan relasi kami, doa-doa kami ya Tuhan, sehingga sungguh kami dapat memiliki relasi yang baik dengan-Mu. Kiranya Engkau tolong kami, berikan kami hikmat mengatur waktu kami ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya juga sebentar kami akan berdoa, pokok-pokok doa yang kami naikkan biar kiranya Engkau saja menjawab ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Sekarang tiba saatnya kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan boleh berikan kepada kita, juga pemeliharaan dan penyertaannya kepada kita setiap hari. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari demi hari kami boleh lalui bersama dengan Engkau. Banyak hal yang boleh kami alami setiap hari Tuhan. Kami juga bersyukur untuk penjagaan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Terima kasih untuk makanan, minuman yang Tuhan sudah sediakan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, semua itu anugerah dari Tuhan. Biarlah kami selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih, kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami, kiranya Tuhan mendengar seruan doa kami. Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh hidup berkenan di hati-Mu, juga doa-doa kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk ibadah kita hari Minggu ini. Kita doakan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita doakan untuk setiap kita yang melayani, supaya kita semua boleh diberi sukacita, semangat. Juga jemaat-jemaat yang akan hadir dalam ibadah, mereka boleh diberikan semangat untuk datang beribadah dan melayani Tuhan. Kita doakan untuk streaming, untuk IG, untuk keamanan dan semua peralatan dipakai biar semua boleh menunjang jalannya ibadah dan semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga tetap doakan untuk persekutuan doa kita setiap Jumat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk ibadah hari Minggu ini. Kami serahkan hamba-Mu Pak David yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati, urapi dia Tuhan, supaya firman Tuhan disampaikan boleh memberikan semangat baru kepada setiap kami, supaya kami bangkit dari kelesuan Tuhan. Berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang akan hadir, Tuhan juga persiapkan hati mereka benar-benar boleh memuji, melayani Tuhan, dan mereka boleh datang beribadah dengan penuh sukacita. Kau berkati untuk peralatan dipakai, baik streaming juga untuk IG, biar semuanya boleh menunjang untuk jalannya ibadah dan semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Keamanan sehingga melayani, Tuhan tetap jaga dan peliharakan. Kami juga terus berdoa untuk persekutuan doa kami ini Tuhan. Sungguh kami rindu jemaat-jemaat bisa mendukung dalam doa, karena kami tahu kami tidak mungkin bisa kuat tanpa dukungan doa. Oleh sebab itu Tuhan, berikan mereka hati yang penuh sukacita untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dukung kami terus dalam doa, supaya kami boleh diberi kekuatan, kesehatan, kami boleh diberikan urapan dan kuasa yang dari Tuhan, juga pelayanan kami boleh menjadi berkat. Doakan juga anak-anak kami, biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam iman kerohanian mereka, punya hati yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang mereka kerjakan dan rencanakan, baik untuk pekerjaan dan masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, terima kasih untuk keluarga hamba-Mu yang boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan supaya pelayanan kami boleh menjadi berkat. Beri kami urapan dan kuasa-Mu. Terima kasih juga Tuhan sudah memimpin hamba-Mu dari pelayanan di Kalimantan, boleh kembali di tengah-tengah keluarga dengan tidak kurang suatu apapun, bersama tim juga. Dan biarlah pelayanan mereka boleh menjadi berkat. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami Tuhan, kiranya Engkau juga pimpin, Kau berkati mereka di dalam iman kerohanian mereka, terutama mereka benar-benar punya hati yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara yang mereka lakukan dan mereka rencanakan, baik untuk pekerjaan, untuk segala rencana masa depan mereka. Tuhan pimpin, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau buat mereka berhasil dan Kau buat mereka hidup bahagia, karena Tuhan yang sudah mengatur dan menyediakan semua yang mereka doakan dan mereka pikirkan, bahkan yang mereka minta kepada Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk jemaat-jemaat kita dalam kesehatan, pekerjaan, keluarga, setiap pergumulan, dan juga kita bersyukur untuk Kungkung yang sudah boleh kembali ke rumahnya. Biar Tuhan pulihkan kesehatannya. Kita berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau mendukung dalam doa untuk jemaat-jemaat GKBJ Bandung. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, keluar masuk mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati usaha, pekerjaan mereka Tuhan. Ya Tuhan cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Berkati keluarga mereka masing-masing, dan juga Tuhan tolong mereka di dalam setiap beban pergumulan mereka hadapi. Mereka boleh mengandalkan Engkau, dan sungguh-sungguh mereka punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk kehidupan mereka masing-masing, supaya mereka bisa menjadi berkat, menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kami bersyukur untuk Kungkung yang sudah boleh kembali ke rumah. Biar Tuhan terus pulihkan kesehatannya secara total Tuhan, sehingga dia tidak mengalami sakit lagi dan dia bisa beraktivitas lagi. Terima kasih untuk anak, mantu, cucu yang boleh mengasihi dia, yang boleh merawat dia. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Biar Tuhan yang terus memberkati pemerintahan kita ini boleh menyelesaikan tugasnya sampai akhir, dan kita juga doakan untuk segala program-program yang sudah direncanakan bisa dijalankan sampai pada waktunya nanti mereka turun, semua sudah boleh diselesaikan dengan baik. Kita doakan untuk Tuhan memberikan mereka hikmat di dalam menghadapi berbagai persoalan di negeri ini. Mari kita berdoa bersama-sama, juga kita titipkan dalam doa khususnya untuk pemilu yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus berdoa mendukung dalam doa untuk pemerintah yang Tuhan sudah percayakan untuk memerintah negara ini. Kami terus berdoa Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, kerjasama yang baik, dan semua program-program yang sudah direncanakan bisa diselesaikan, bisa dikerjakan sampai akhir jabatan mereka nanti. Kami serahkan Tuhan untuk mereka boleh sungguh-sungguh dengan bijaksana menghadapi berbagai persoalan di negeri ini. Biar Tuhan yang menolong, memimpin kepada Pak Jokowi dan juga menteri-menteri yang ada. Kami serahkan Tuhan, kami titipkan dalam doa untuk pemilu yang akan datang. Sungguh Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Biar Tuhan memilihkan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang benar-benar baik, yang mengasihi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami hanya berdoa memohon kepadamu, karena pemerintah ini asalnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk rencana pendewasaan gereja kita. Kita doakan untuk persiapan-persiapannya, sehingga pada waktunya gereja kita boleh menjadi gereja yang dewasa dan mandiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan kami bergereja sampai saat ini. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk rencana pendewasaan. Kami berdoa biar Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu orang-orang yang siap jadi pemimpin, baik itu jemaat-jemaat yang boleh loyal terhadap gereja lokalnya, baik itu dana yang terus kami butuhkan, dan juga persiapan-persiapan yang lain. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sehingga
kami benar-benar boleh pada waktunya nanti kami benar-benar boleh menjadi jemaat yang dewasa dan mandiri. Kami rindu Tuhan, gerejamu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan sungguh-sungguh kami rindu, kami benar-benar bisa menjadi berkat dan bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa baru yang benar-benar setia dan benar-benar mencintai gerejamu di sini, dan kami boleh bertumbuh bersama-sama, bisa beribadah dan melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa, amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk dana gereja kita yang kita butuhkan setiap bulan. Biar Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang melimpahkan berkat-berkatnya, baik lewat jemaat-jemaat maupun juga lewat donatur-donatur yang ada yang setia mendukung pekerjaan Tuhan di sini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk dana gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin menyertai kami sampai hari ini. Bahkan Engkau sudah terus mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan gerejamu. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan gerejamu di tempat ini, baik lewat jemaat-jemaatmu maupun lewat orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang boleh setia mendukung pekerjaan Tuhan di gerejamu di sini. Kau berkati setiap mereka Tuhan, Kau berkati jemaat-jemaatmu juga, supaya mereka boleh diberkati dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita ini. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa kami. Tiba saatnya saat ini kami mau memberi persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita masing-masing. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang.